ceramah muter-muter, pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya, keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning baik. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya, sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf. Sekarang orang Surabaya, kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kaya-kaya neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kaya-kayanya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya.
ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Rhoma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Rhoma Irama sampai dia mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang berkata, inna tatayyarna bikum, nanti aku kewalat kalau mengikuti agama Islam Nabi Isa. Kata Rasul-Rasul itu, qalu ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat kalau kamu tidak ikut Nabi Isa, kalau kamu tidak ikut agama Islam. Pada kalau masalah habib, lamun ana sing ngomong, kalau ada yang berkata bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengakui orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Orang yang mengakui, memasukkan bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi, dia akan kewalat. Dia telah menyakiti baginda Nabi, dia telah menyakiti ibunda Khadijah Al-Kubra, dia telah menyakiti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia telah menyakiti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Kenapa kamu yang akan kualat? Karena kamu mengaku duriah Nabi, tidak punya dalil. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad kelima, keenam, ketujuh. Mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teu aya pokok nama teu aya. Ngerti teu? Ya kalau sudah tidak ada dalil, premen maning. Imad tolong si husnudon beh. Orang bisa doraka kita asup ke neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan Nabi, tapi orang masih ngomong sia turun Nabi, aing asup ke neraka. Aing mah embung asup ke neraka eta. Aing mah embung asup ke neraka. Kita mau pengen manjing neraka. Ku ibu-ibu pengen orang manjing neraka. Bu, pengen orang manjing neraka. Ari boten aja nganggep Ba'lawi turun Nabi maning ya. Lamun masih nganggep turun Nabi manjing neraka. Ada kiai protes sama saya. Hei Kimat, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan
karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya, ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa, memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Ba'lawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Ba'lawi, Ba'lawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Ba'lawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, fabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manuskrip palsu, manuskrip palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan-pemalsuan di dalam sejarah Ba'lawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Ba'lawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriyah, lalu ditambahin di abad kelima, kemudian dikatakan sebagai kitab abad kelima. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad kelima, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13, dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib. Untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya toba-toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa, ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, banyak duit, banyak duit. Anaknya soleh solihah, bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Ini yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua, jadi orang yang berilmu semua,
Jadi orang yang berpangkat tinggi semua bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma